Dunia sekarang kan bising banget, kacau. Gimana kalau saya bilang buku panduan buat ngadepin semua ini udah ada dari 2500 tahun lalu? Yuk kita bedah di Analects dari Confucius. Anggap aja ini sistem operasi kuno buat pikiran modern kita. Coba dijujur, pernah nggak sih nahan pendapat asli, entah pas lagi rapat atau di kolom komen, cuma biar aman aja? Ya kan, kita tuh hidup di zaman dimana setuju sama orang lain rasanya lebih aman daripada ngomongin kebenaran. Dilema modern banget kan? Tapi, ternyata ini masalah kuno. Dan inilah ironi paling gila di zaman kita. Kita semua tuh pengen banget koneksi yang tulus, yang otentik. Tapi, apa yang kita lakuin setiap hari? Malah pakai topeng. Topeng setuju-setuju aja. Kita seolah-olah menjual potongan diri kita sendiri cuma demi like, demi tepuk tangan virtual yang sebenarnya kosong. Kedengarannya emang masalah zaman sekarang banget ya. Tapi, coba kita tarik mundur waktu. Jauh, 2500 tahun ke belakang. Bayangin Tiongkok kuno, lagi perang saudara, krisis moral di mana-mana. Nah, di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang nggak cuma ngeluh. Dia justru merancang jalan keluarnya. Namanya Confucius. Oke, mungkin yang kebayang di kepala kita itu orang tua bijak yang kerjanya meditasi doang kan? Buang jauh-jauh gambaran itu. Coba bayangin dia sebagai seorang arsitek sosial. Dan visinya ini radikal banget. Dia percaya, buat benerin masyarakat yang udah ambruk, perbaikannya tuh nggak dimulai dari istana. Tapi dari mana? Dari dalam diri kita masing-masing. Kutipan ini nunjukin banget cara berpikirnya. Buat Confucius, kekacauan itu bukan takdir yang pasrah diterima gitu aja. Bukan. Baginya itu kayak bug di sistem. Bug di sistem sosial yang wajib diperbaiki. Jadi ini bukan filosofi pasif yang cuma buat direnungin, ini panggilan buat bergerak. Oke, jadi solusinya apa dong? Nah, ini bukan solusi instan. Confucius nawarin semacam blueprint, cetak biru fundamental buat nata ulang masyarakat. Dan cetak biru ini berdiri di atas 3 pilar yang kuat banget. Pilar yang pertama namanya Ren. Biar gampang, anggap aja ini source code moral kita. Sistem operasi di dalam diri yang ngejalanin empati, rasa kemanusiaan sama kebaikan. Ini fondasi yang nggak kelihatan, tapi jadi dasar dari semua yang kita lakuin. Pilar kedua, Li. Nah, kalau tadi Ren itu software-nya, Li ini ibarat user interface-nya. Inilah cara si software tadi berinteraksi sama dunia luar. Bentuknya apa? Ya ritual, etiket, sopan santun, norma sosial. Li inilah yang bikin Ren yang ada di dalam jadi kelihatan di luar. Nah, ini dia kuncinya. Punya Ren, punya niat baik, tapi tanpa tindakan yang pantas atau limo, yaitu cuma niat baik yang nggak ada gunanya. Sebaliknya, kalau kita sopan santun, ngikutin etiket, tapi di dalamnya kosong, nggak ada Ren, itu cuma pura-pura. Jadi keduanya ini harus nyambung, harus jadi satu. Dan disinilah kita lihat kejeniusan Confucius. Dia ngebedain banget antara harmoni sama keseragaman. Gini deh bayanginnya, keseragaman itu kayak paduan suara yang nyanyiin satu nada yang sama terus-menerus. Membosankan kan? Nah kalau harmoni, itu orkestra. Ada biola, ada cello, ada trompet, semua mainin nada beda-beda. Tapi malah jadi musik yang indah. Jadi jelas kan, harmoni itu butuh perbedaan. Keseragaman malah membunuh perbedaan. Terus gimana caranya kita bangun dunia yang harmonis ini? Jawabannya bukan dari perintah atasan atau peraturan pemerintah, tapi dari efek domino yang dimulai dari dalam. Simple banget, mulai dari diri sendiri. Kamu benerin diri kamu, keluargamu ikut jadi lebih baik. Keluargamu jadi lebih baik, komunitas di sekitarmu juga kena dampaknya. Nah, itulah efek gelombang dari sebuah revolusi personal. Oke. Kedengarannya emang idealis banget ya. Pertanyaannya, ini cuma teori kuno doang atau masih relevan? Nah, biar fair, ayo kita uji gagasan ini di 2 laboratorium yang beda banget. Istana Tiongkok kuno dan kantor kita di zaman modern. Studi kasus pertama kita ke istana kuno dulu. Ada seorang penguasa namanya Adipati Jing. Dia punya bawahan kesayangan yang, ya ampun, selalu setuju sama apapun yang dia bilang. Iya Baginda, betul Baginda. Terus Adipati ini bangga banget. Dia bilang, nah ini baru namanya harmoni. Tapi tunggu dulu, penasehatnya yang lain, namanya Yanzi, berani banget buat ngoreksi. Dia bilang, mohon maaf Baginda, itu bukan harmoni, itu cuma keseragaman. Dia jelasin kalau bawahan tadi itu cuma jadi gema, bukan bagian dari orkestra. Wah, dalam banget kan pelajarannya? Pemimpin sejati itu nggak butuh orang yang yes man, tapi butuh penasehat yang jujur. Oke, sekarang kita tarik kebijaksanaan tadi ke dunia kita, ke hari ini. Ada satu kutipan lagi yang kayaknya bisa jadi manual buat kita berinteraksi setiap hari. Simple kok pesannya. Di setiap obrolan, di setiap komen yang kita tulis, coba tanya ke diri sendiri. Kita ini lagi jadi arsitek yang ngebangun orang lain, atau jadi bulldozer yang hancurin mereka?
Di zaman internet yang serba anonim ini, prinsip tadi jadi super penting. Setiap kali kita ngepost, ngomen, atau bahkan yang ngegosip di kantor, kita itu sebenarnya lagi bikin pilihan. Mau jadi pupuk yang bikin kebaikan orang lain tumbuh, atau mau jadi racun yang nyebarin hal negatif. Percaya deh, budaya yang kita rasain di sekitar kita itu ya hasil dari jutaan pilihan-pilihan kecil kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngeliat keluar, ke masyarakat, ke orang lain. Sekarang, Konfusius ngajak kita ngelakuin hal yang paling susah, ngeliat ke dalam diri sendiri. Dia seolah-olah ngasih kita cermin, terus nantang kita, berani nggak lihat bayanganmu sendiri? Ini dia aturan emasnya. Mungkin ini baris kode etika paling efisien yang pernah ada. Simple banget. Sebelum kamu ngetik komen pedas itu, sebelum kamu nge-share gosip itu, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, gue mau nggak diginiin? Udah itu aja, kompas moral paling sederhana, tapi paling jitu. Dan ini ujian integritas yang paling nampol sih. Di zaman sekarang kita semua kan jago banget jadi kurator. Nulis bio di medsos isinya nilai-nilai luhur semua. Tapi pertanyaannya, bio kita itu nyambung nggak sama behavior kita? Nah, buat Konfusius, gap antara omongan dan kelakuan itu sumber rasa malu yang paling dalam. Jadi ya inilah cerminnya buat kita semua. Coba deh lihat nilai-nilai yang sering kamu banggakan. Terus bandingin sama jejak digital dan kelakuan kamu 24 jam terakhir. Jauh nggak jaraknya? Nah, tugas ngejembatanin celah itu, itulah kerjaan kita seumur hidup. Oke, semua pilar, semua kutipan, semua cerita tadi sebenarnya ngebawa kita ke satu kesimpulan akhir. Sebuah kesimpulan yang radikal dan sama sekali nggak lekang oleh waktu. Ini dia gagasan intinya. Kita tuh sering banget terobsesi nyari solusi di luar, nungguin pemerintah baru, aplikasi baru, pahlawan baru yang bisa benerin semua. Di Analex ini kayak nampar kita pelan-pelan tapi pasti, dengan satu kebenaran, kita nyari di tempat yang salah. Revolusi yang sebenarnya itu bukan ngubah dunia di luar sana, tapi nge-upgrade sistem operasi di dalam kepala kita sendiri. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin agak nggak nyaman. Kalau cetak biru buat dunia yang lebih baik itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kuncinya itu ada di perbaikan karakter pribadi, kenapa ya kita sibuk banget nuntut perubahan dari semua orang, kecuali dari diri kita sendiri?